بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan memberikan taufik untuk dapat mengamalkannya. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kajian Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah kita telah menyebutkan perkataan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bentuk hadis mu'allaq, di mana Ammar mengatakan bahwa ada 3 perkara yang apabila seseorang mengumpulkan ketiga perkara tersebut, maka sungguh dia telah mengumpulkan keimanan yang sempurna. Yang pertama adalah al-insaf, berbuat insaf terhadap diri dengan membimbing diri kita kepada kebaikan dan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menebarkan salam kepada seluruh alam. Dan yang ketiga adalah berinfak dalam keadaan dia sangat butuh. Kita melanjutkan kembali kepada
hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah, telah memberitakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id ibn Tarif Abu Raja Al-Thaqafi Al-Baghlani. Qala haddatsana Al-Laits, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Al-Laits, dan beliau adalah Al-Laits bin Sa'd Abul Haris Al-Fahmi, alimnya negeri Mesir pada zamannya, dan beliau seorang mufti di antara qarinnya Imam Malik rahimahullahu taala. An Yazid ibn Abi Habib, dari Yazid bin Abi Habib Abu Raja Al-Misri. An Abil Khairi, dari Abu Khair Marsad bin Abdullah Al-Yazani, thiqah, dari kalangan tabi'in. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, Islam apakah yang terbaik? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imu ta'ama, yaitu engkau memberikan makan, wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau menebalkan salam kepada kaum muslimin, baik terhadap yang engkau kenal maupun terhadap yang tidak engkau kenal. Dan saya kira kandungan dari hadis ini sudah pernah kita bahas pada bab-bab yang sebelumnya, karena hadis ini adalah pengulangan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang beliau sebutkan pada bab yang ke-5 atau ke-6, it'amu ta'am minal Islam, bahwa memberi makan itu termasuk di antara kesempurnaan Islam seseorang. Berasal dari sahabat yang sama, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga kita tidak perlu mengulangi penjelasan dari hadis ini. Maka kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab kufranil ashir wa kufrin duna kufrin. Bab kufran al-ashir, mengkafiri atau mengingkari al-ashir. Dan yang dimaksud al-ashir di sini adalah suami. Suami disebabkan karena suami tersebut bergaul dengan istrinya. Seorang yang bergaul dengan keluarganya dinamakan mu'ashir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Maka suami juga disebut dengan istilah al-ashir, sebagaimana akan disebutkan nanti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kufrin duna kufrin, dan kekafiran yang di bawah tingkat kekafiran. Yang dimaksud oleh beliau adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam. Dan di sini beliau hendak memberikan isyarat untuk menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata al-kufru, kata-kata kekafiran di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Ada kufrun akbar, kekafiran besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, dan itu adalah kufur hakiki.
Ada pula kufur asghar, kufur yang kecil. Disebut dengan kufur asghar bukan disebabkan karena kita menganggap rendah atau menganggap remeh, namun karena kekafiran tersebut tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Atau disebut juga dengan istilah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tingkatannya di bawah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana al-iman, segala perkara-perkara ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam keimanan, maka demikian pula kemaksiatan termasuk dalam kekufuran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebutkan kata-kata kufur baik dalam Al-Qur'an Al-Karim atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan adalah kemaksiatan yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam suratul Maidah, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan yang lainnya, bahwa beliau mengatakan yang dimaksud kekufuran di sini adalah bukan kekufuran yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, akan tetapi yang dimaksud adalah kufrun duna kufr, kekufuran di bawah tingkat kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak disebutkan istilah kufur, akan tetapi yang dimaksud adalah kemaksiatan dan tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan disebutkan insyaallah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan memeranginya atau membunuhnya adalah kekafiran. Namun bukanlah yang dimaksud kekafiran yang mengeluarkan seorang itu dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin." Janganlah kalian kembali menjadi orang-orang yang kafir, sebahagian kalian menebas leher sebagian orang lain dari kaum muslimin. Ini kalian saling bunuh-membunuh. Itu dapat menyebabkan kekufuran. Namun yang dimaksud kekafiran di sini bukanlah kekafiran yang dapat mengeluarkan seorang itu dari Islam, namun itu adalah kemaksiatan dan termasuk di antara dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah taala dalam bab-bab ini akan disebutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu kufur, kekafiran, namun tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Termasuk dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab kufranil ashir, mengkafiri suami. Disebutkan kata-kata kufur. Yang dimaksud mengkafiri suami adalah mengingkarinya dan enggan untuk taat kepada suami. Fihi an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam permasalahan ini ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah yang semakna dengan hadis yang akan beliau sebutkan ini, dari hadis Ibn Abbas, dan juga datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Haddatsana Abdullah bin Maslamah." Telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi
salah seorang di antara murid-murid Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang paling terpercaya dalam meriwayatkan kitab beliau Al-Muwatta. Kitabul Muwatta, apabila Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi, maka beliau sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Al-Imam Malik rahimahullah. An Malikin, dari Malik Ibnu Anas, Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah, salah seorang imam yang tersebar madhabnya di sebagian negara, yaitu madhabul Malikiyah. Dan beliau dikenal seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat tidak senang melihat ada orang yang mempertanyakan hal-hal yang gaib, yang tidak diketahui oleh kita. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak mengabarkan kepada kita, lalu kemudian dipertanyakan. Pertanyaan yang berbentuk berlebih-lebihan. Oleh karena itu suatu ketika ada seorang datang duduk di majelisnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, lalu dia bertanya kepada Imam Malik. Dia mengatakan, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, bukankah Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah itu di atas arasy beristiwa." Lalu dia bertanya, "Kaifa istawa? Bagaimana sih istiwanya Allah itu?" Dia bertanya tentang bagaimananya. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayat yang menjelaskan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy terdapat dalam 7 tempat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Karena jelaslah makna dari istiwa tersebut dalam bahasa Arab, para sahabat tidak perlu mempertanyakan. Datang orang-orang belakangan bertanya sesuatu yang tidak dipertanyakan oleh mereka, para sahabat, karena ini termasuk masalah yang gaib. Bagaimana sih istiwanya Allah itu? Maka sambil berkerut, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, sering beliau berkeringat, ya, kaget mendengarkan pertanyaan yang seperti ini. Lalu beliau mengatakan, "Al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Akhrijuhu fa innahu mubtadi'." Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata-kata istiwa dalam bahasa Arab itu suatu yang sudah diketahui, maklum. Apa istiwa dalam bahasa Arab? Maknanya adalah al-ulu, tinggi, wal irtifa', Allah itu terangkat, maha tinggi, ya. Ada sebagian menambah wal istiqrar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu istaqar, menetap dalam ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna istiwa. Sehingga maknanya jelas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu maha tinggi di atas arasy, dan tidak ada yang meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian dalam kamus yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam mengenal mufradat dalam bahasa Arab. Seperti kamus, ada yang disebut dengan kamus Al-Munajjid. Ya. Itu menafsirkan kata al-istiwa dengan al-istila atau istaula, yang artinya menguasai. Ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Para ahli lughah, ahli bahasa tidak pernah masukkan istawa bermakna istaula. Istawa diartikan menguasai. Allah menguasai arasy. Ini tidak pernah sama sekali dikenal di kalangan para ahli bahasa. Oleh karena itu, tatkala muncul orang-orang belakangan berusaha untuk memelintirkan makna dari ayatnya, dari tempat yang sebenarnya, penafsiran yang sebenarnya, maka para ulama memberikan peringatan dalam hal ini.
Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang tidak dibenarkannya dan batilnya menerjemahkan istiwa menjadi istaula. Allah menguasai arasy. Ya. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam tempo 6 hari, kemudian istawa 'alal arsy. Kalau diartikan menguasai, kemudian Allah menguasai arasy. Kata-kata menguasai itu kan berarti menunjukkan sebelumnya Allah tidak berkuasa. Allah tidak menguasai arasy. Seakan-akan sebelumnya ada yang menguasai arasy lalu kemudian dirampas oleh Allah. Dan ini batil, tidak benar. Nah, dan tidak dikenal dalam bahasa Arab. Istiwa bermakna istila. Yang benar istawa maknanya adalah Allah itu maha tinggi di atas arasy-Nya, di atas seluruh makhluk. Ini maknanya. Wal kaifu bagaimananya, bagaimana beristiwanya Allah di atas arasy, itu tidak dikabarkan kepada kita. Kita tidak tahu. Dan beriman tentang istiwanya Allah di atas arasy adalah wajib karena disebutkan oleh Allah. Mempertanyakan tentang bagaimananya itu adalah pertanyaan bid'ah, kata Imam Malik. Sampai beliau memerintahkan pada sebagian muridnya, keluarkan orang ini karena orang ini mubtadi'. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan bahwa orang ini orang yang jahat, mempertanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Al-Imam Malik rahimahullah taala termasuk di antara imam kaum muslimin. An Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam Al-Qurashi Al-Adawi rahimahullah taala, thiqah. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar Al-Hilali Abu Muhammad, beliau berasal dari Madinah, di antara murid terdekatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. An Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abul Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau adalah anak pamannya Rasulullah, sepupu beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliau inilah yang pernah didekap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipeluk oleh Rasulullah sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkanlah dia di dalam agama, jadikan dia menjadi orang yang benar-benar memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjadi salah satu rujukan dari kalangan para sahabat dalam penafsiran Al-Qur'anul Karim. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nara, aku telah diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisaa'u yakfurna, dan ternyata penduduk neraka yang paling banyak penduduknya adalah para wanita. Yakfurna, karena mereka itu kafir. Mereka telah berbuat kekafiran. Qila, lalu kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur, telah berbuat kekafiran kepada Allah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir, mereka berbuat kafir terhadap suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka telah berbuat kafir, artinya mereka telah mengingkari al-ihsan, perbuatan kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka para wanita sepanjang masa, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat
ada yang jelek, sesuatu yang ada padamu? Qalat, maka dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan padamu sedikit pun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini menjelaskan pada kita tentang beberapa permasalahan. Di antara permasalahan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan uritun nara. Aku diperlihatkan neraka. Nah, menunjukkan bahwa Rasulullah sudah pernah melihat neraka, bahkan surga pun telah pernah beliau lihat. Nah, baik pada waktu Mi'raj ataukah dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Pada waktu beliau melaksanakan salatul kusuf dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, beliau juga pada saat berkhutbah beliau mengatakan, ya, ma min syai'in lam akun urituhu illa qad ra'aituhu hatta al-jannah wan nar fi maqami hadha. Tidaklah ada sesuatu yang belum pernah aku melihat sebelumnya, melainkan aku telah melihat di tempatku sekarang aku berdiri ini. Sampai surga dan neraka pun telah aku lihat. Maka di sini menimbulkan pertanyaan, apakah surga dan neraka itu sudah ada sekarang? Ataukah belum ada? Apakah diciptakan setelah ditegakkannya hari kiamat? Ataukah sudah ada? Terjadi perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa surga dan neraka sekarang belum ada. Ya, diciptakannya nanti. Kalau sudah ditegakkan hari kiamat, baru diciptakan surga dan neraka. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan karena kalau sekarang surga sudah ada, neraka pun sudah ada, sia-sia Allah ciptakan. Allah ciptakan kemudian tidak ada penghuninya. Berarti sia-sia. Tunggu sampai hari kiamat. Nah, berarti surga dan neraka dalam keadaan kosong terus. Tidak ada penghuni. Dan ini menyelisihi pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Di mana ahlus sunnah senantiasa berjalan bersama dalil Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan para sahabat. Mereka mengatakan bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan banyak dalil. Di antara yang menunjukkan adanya surga dan neraka dan telah diciptakannya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang surga, bahwa surga itu telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa dan neraka telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap neraka yang telah dipersiapkan dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk lampau, ya, past tense, yang telah lampau, fi'il madhi, telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Penyebutan lampu menunjukkan bahwa neraka sudah diciptakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan u'iddat lil muttaqin, bahwa surga itu telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam penyebutan fi'il madhi, lampau bentuk majhul, yang menunjukkan bahwa surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini sudah ada. Nah, kata-kata dipersiapkan tidak mungkin melainkan kalau sesuatu sudah ada. Seorang istri misalnya, ya, yang menunggu kedatangan suami. Lalu kemudian dia telah menyiapkan hidangan di atas meja. Suaminya datang, maka dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, hidangan telah disiapkan. Telah disiapkan.
Maka difahami oleh suami bahwa sudah ada, siap. Nah, kalau misalnya belum ada, lalu kemudian datang suaminya, dia mengatakan hidangan telah disiapkan, berarti dia dusta. Iya kan? Dia dusta. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang sangat fasih dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kalau mungkin orang Mu'tazilah mengatakan, lalu apa faedahnya diciptakannya surga dan neraka sekarang ini? Sementara belum ada penghuninya. Faedahnya banyak. Faedahnya sangat banyak. Di antara faedahnya adalah untuk memberikan dorongan kepada kaum mukminin dan memberikan rasa takut kepada orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dikhabarkan pada mereka bahwa surga itu sudah ada, ya, telah dipersiapkan, maka itu lebih menyebabkan seorang itu bersemangat dalam beramal. Berbeda kalau dikatakan belum, nanti, ya, nanti dibangunnya, nanti diciptakannya, ya. Nah, kalau seorang misalnya, ya, dia akan dijanjikan oleh orang tuanya bahwa dia akan dibangunkan rumah dengan syarat bahwa dia harus lulus dalam ujian. Kamu bersungguh-sungguh ujian. Kalau kamu lulus, rumah saya sudah persiapkan, sudah dibangun. Nah, itu lebih, ya. Berbeda kalau misalnya dia mengatakan, kalau kamu lulus nanti saya akan bangunkan rumah. Akan, ya, belum tentu. Nah, ya, itu akan menimbulkan semangat yang lebih besar. Demikian pula ancaman terhadap orang-orang kafir. Ketika mereka melanggar ayat-ayat Allah, ketika mereka berbuat kemaksiatan, diancam. Telah dipersiapkan neraka itu untuk orang-orang kafir. Neraka itu sudah ada. Sehingga menimbulkan rasa takut pada diri mereka. Semoga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara faedahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu fitnah di alam barzakh bagi orang-orang kafir bahwa mereka mendapatkan siksaan dengan diperlihatkannya tempat duduk mereka dalam neraka. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang Fir'aun dan para pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu abshiru adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka itu sudah diperlihatkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang, ya, terus setiap hari. Jadi sekarang ini Fir'aun dan para pengikutnya dalam keadaan tersiksa. Di antara siksaan yang Allah berikan di alam kubur, di alam barzakh, adalah mereka terus melihat tempat duduk mereka nanti dalam neraka, dalam keadaan tersiksa. Jadi untuk menyiksa mereka sebelum mereka merasakan siksaan akhirah, pada saat ditegakkannya hari kiamat, maka dikatakanlah kepada mereka, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah para pengikut Fir'aun tersebut ke dalam siksaan yang paling pedih. Demikian pula orang-orang yang mendapatkan kenikmatan nikmatul qabr, nikmat di alam barzakh. Mereka akan diperlihatkan tempat mereka nanti dalam surga. Dalam hadis yang sangat panjang sekali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal tersebut. Walhasil ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ini semua menunjukkan bahwa surga dan neraka telah diciptakan dan sudah ada sekarang. Lalu bagaimana dengan yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku diperlihatkan neraka. Penduduknya yang paling banyak adalah para wanita. Apakah penghuni neraka sekarang sudah ada? Apakah penghuni surga sekarang sudah ada? Yang sahih dalam hal ini bahwa surga dan neraka belum ada penghuninya. Penghuninya nanti setelah ditegakkannya hari kiamat. Seluruh makhluk yang mati mereka mengalami proses barzakh, alam barzakh seluruhnya, sampai kemudian pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk telah dimatikan dengan ditegakkannya hari kiamat. Lalu kemudian terjadi proses pembangkitan.
dari alam kubur menuju pada alam kekal, yaitu alam akhirah. Jadi sekarang belum ada. Dan apa yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada beliau sesuatu yang akan terjadi nanti. Apa yang beliau lihat dalam surga, bahwa beliau telah melihat terompahnya Bilal di dalam surga, ya. Dan beliau melihat kondisi neraka, orang-orang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan pada beliau sesuatu yang akan terjadi. Terkecuali arwah para syuhada dan arwah kaum mukminin, maka mereka itu mendapatkan kenikmatan. Ruh-ruh mereka terbang di dalam surga, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh dalam pertempuran, dalam jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu dalam keadaan mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, ini berkenaan tentang orang-orang yang meninggal. Mereka sebagai syuhada. Lalu kemudian roh-roh mereka itu di dalam surga, ya, berada di pembolok burung yang berwarna hijau, terbang ke sana kemari, dan mereka makan dan minum apa saja mereka inginkan dari surga. Lalu kemudian mereka berkata, kami ingin menyampaikan ini kepada keluarga kami yang ada di dunia. Bagaimana caranya untuk menyampaikan bahwa kami mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak perlu mereka bersedih, kami dalam keadaan bahagia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aku yang akan menyampaikan kepada mereka dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Alhasil bahwa arwah kaum mukminin itu sudah ada di dalam surga. Nah, dan di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa penduduk neraka yang terbanyak jumlahnya adalah wanita. Nah, terbanyak. Jumlah mereka lebih banyak dari jumlah lelaki. Pertanyaannya adalah, siapakah jumlah yang terbanyak di dalam surga? Jawabannya adalah juga para wanita. Dalam neraka jumlah terbanyak wanita, dalam surga juga jumlah terbanyak adalah para wanita. Kenapa? Karena di dalam surga itu tidak ada orang yang membujang. Nah, semua punya pasangan. Dan pasangannya minimal 2. Ya, poligami dalam surga, kenikmatan. Belum lagi dari kalangan para syuhada itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 72 bidadari. Dapat satu saja, subhanallah, ya. Apalagi mendapatkan 2, apalagi 70. Nah, tidak bisa dibayangkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, tidak ada keletihan di dalam surga, penuh dengan berbagai macam keindahan dan kenikmatan. A'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak tergoreskan dalam diri kita. Kita berusaha membayangkan tentang keindahan surga, nggak bisa. Surga jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Nah, walhasil jumlah wanita lebih banyak. Hanya saja wanita dalam surga ada wanita impor, ada wanita asli. Nah, asal dari surga, bidadari. Ada juga bidadari yang mereka itu berasal dari dunia. Karena mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka dimasukkan ke dalam surga
Dan apabila mereka bersama dengan keluarga mereka mukminin, maka mereka dikumpulkan kembali dalam surga sebagaimana mereka dikumpulkan di dunia. Dan di dalam hadis ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para wanita, bahwa di antara yang menyebabkan masuknya para wanita ke dalam neraka adalah sikap ingkar, pengingkaran terhadap suami, ngeyel terhadap suami, suka membantah, suka melalaikan hak-haknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir, mereka telah mengingkari suami mereka. Dari sini hendaklah seorang wanita, seorang istri mengetahui hak-hak suami, bahwa apabila seorang istri tersebut menjadi seorang wanita salihah, dan itu sangat mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita yang salihah. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Dawud dari hadis Ibn Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u." Maukah aku kabarkan kepada kalian yang terbaik, yang menjadi simpanan harta terbaiknya seorang muslim? Al-mar'atu salihah, yaitu kalau dia memiliki istri yang salihah. Idza nazara ilaiha sarrathu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba anha hafizathu. Apabila dia melihat kepadanya, menggembirakan, menjadikan suaminya itu gembira memandang pada istrinya. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian mudahnya seorang wanita itu masuk ke dalam surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita itu salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia memelihara kemaluannya dan dia taat pada suaminya, pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada sang istri ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja dari 8 pintu surga yang kau kehendaki. Subhanallah. Nah, begitulah mereka, dan itu banyak sekali ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang seperti ini agar kemudian benar-benar yang terjadi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar membina sakinah, ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan faedah pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.